Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengadilan Negeri Selong Lombok Timur mewakili seluruh hakim dan pegawai yang bertanya kepada Ustadz. Nama saya Rusdi Kasubag Kepegawaian Pengadilan Negeri Selong. Tadi Bapak Ustadz membahas tentang yasinan. Bahas tentang yasinan. Di sini yasinan itu bisa dibaca itu beberapa cara. Yang pertama bisa dengan cara berwudu, Pak Ustadz. Bisa dengan cara berwudu, kemudian bisa dalam keadaan tidak berwudu juga bisa. Kemudian dalam keadaan kita bekerja juga bisa. Ini mungkin karena kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran. Jadi segala cara hidupnya dengan membaca Al-Quran. Bisa juga kita sambil bekerja di rumah, sambil nah ini mau saya pertanyakan pada Ustaz, apakah nilai daripada bacaan Al-Quran yang tadinya sambil berwudu, kemudian sambil bekerja, kemudian dalam tidak berwudu, itu mempunyai nilai yang sama atau tidak? Ya, itu yang kami pertanyakan kepada Ustaz. Mungkin perlu kami diberikan penjelasan. Kami sekali lagi atas nama seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Selong Lombok Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah langsung bisa memberikan pembekalan kepada kami semua tentang ilmu agama. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi ya teman-teman dari Islam. Silakan Pak Ustadz untuk langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, berwudu dulu. Jadi kalau ada orang membaca Quran tidak menyentuh mushaf, hukumnya mubah membaca tapi kurang afdal. Level yang paling tinggi, paling afdal, paling bagus VVIP adalah berwudu, menghadap kiblat, makharijul huruf tepat, paham. Ini yang paling tinggi kualitasnya, ini yang paling bagus, ini yang paling original. Lalu kemudian di bawah itu membaca Quran tidak dalam keadaan berwudu. Karena dia di kantor susah buka kaos kaki, baru saja wudunya batal, dia buka handphonenya atau laptopnya, dia buka Quran digital, dia baca. Boleh dia membacanya selama dia tidak dalam keadaan hadas besar. Adapun kalau dia perempuan dalam keadaan berhalangan, maka saya pakai 4 mazhab sepakat tidak boleh membaca Quran dalam keadaan haid, maka dia membaca terjemah. Bacalah terjemah Yasin. Apakah ada juga pahalanya? Ya. Sedangkan membaca kitab fikih, membaca kitab hadis yang di bawah Al-Quran saja ada pahalanya. Maka kalau yang sempurna, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, walikulli harfin asyru amsalihah. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Adapun orang yang hanya membaca terjemah, apakah dia dapat pahala juga? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka dia baca artinya, dia baca maknanya, dia masukkan ke dalam hatinya, dapat hidayah. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi hidayah, menjadi penerang hati. Mendapat itu yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian kalau hanya sekedar mendengar bagaimana? Mendengar pun mendapat rahmat. Wa iza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, diam. Wa ansitu, diam, dengar baik-baik, la'allakum turhamun, turun rahmat. Klasifikasinya yang paling atas, berwudu, paham, ngerti, baca. Di bawah itu tidak dalam keadaan berwudu, membaca. Di bawah itu lagi tidak dalam keadaan berwudu, dalam hadas besar karena dalam keadaan haid, menstruasi, dia baca terjemahnya, maka insya Allah turun juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya tutup dengan hadis terakhir. Majtama'a qaumun, untuk pertanyaan satu pertanyaan ini. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Ada yang baca, ada yang ngaji, ada yang dengar saja. Karena satu halangan dan lain sebagainya, dia dengar saja. 4 balasan Allah. Nazalan alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hatinya. Stres, depresi, galau, dengarkan kajian Al-Quran. Nazalan alaihimus sakinah, haffat bihimul malaika, dikelilingi malaikat rahman. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tidak ada obat galau, susah hati selain mendengarkan kajian. Yang selama ini pengajian yang bersifat umum, buatlah kajian tafsir surat Yasin per ayat sampai khatam. Selesai Yasin pindah ke juz amma yatasaalun, maka membangkitkan kesadaran, menambah keimanan. Wallahu a'lam bishawab.